Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan pelajaran Nahwu Dasar, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang isim mansub atau isim yang nasab yang nomor 8, yaitu adalah tamyiz. Pengertian tamyiz di sini, at-tamyizu, tamyiz adalah ismun, kata benda, yuzkaru, yang disebutkan kata benda tamyiz itu ba'da mubhamin, setelah kata atau kalimat yang samar atau tidak diketahui maksudnya, liyuwaddihahu, untuk menjelaskan makna kalimat atau kata yang samar tadi. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari definisi tamyiz ini, tamyiz itu merupakan penjelas kata atau kalimat yang samar atau kalimat yang belum dapat dipastikan maksud atau maknanya. Misal contohnya di sini, ishtaraitu ishrina kitaban. Ya, misalnya di sini yang jadi tamyiz adalah kata kitaban. Coba kita buang dulu kata kitaban, kita tidak baca, maka pasti kalimatnya akan menjadi tidak jelas. Misalnya saya membaca hanya sampai ishrina. Ishtaraitu ishrina. Saya membeli 20. Nah, pada kalimat saya membeli 20, di sini masih belum jelas. 20 yang dibeli itu apa? Apakah 20 buah-buahan, ataukah 20 pakaian, ataukah 20 apa? Masih belum jelas. Kalimatnya masih rancu. Maka tamyiz digunakan untuk memperjelas kalimat yang tidak jelas. Sehingga ketika ditambahkan dengan kata kitaban, menjadi kalimatnya ishtaraitu ishrina kitaban. Saya membeli 20 buku. Nah, dengan kata saya membeli 20 buku ini, maka jelaslah kalimatnya bahwa dalam konteks kalimat ini yang dibeli itu adalah buku, bukan yang lainnya. Nah, kata kitaban ini dia adalah tamyiz, sehingga dia harus mansub. Di sini tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya karena kata kitaban ini merupakan isim mufrad. Kita perhatikan contoh yang kedua. Ishtaraitu kilograman ruzan. Nah, misalnya di sini kata ruzan ini adalah tamyiznya. Kalau seandainya kita tidak baca, maka kalimatnya itu akan menjadi mubham atau menjadi samar. Misalnya kita hanya membaca sampai kilogram. Ishtaraitu kilogram. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Bisa jadi 1 kilo daging, 1 kilo beras, 1 kilo yang lain-lain. Sesuatu yang bisa ditimbang begitu. Jadi belum jelas. Maka ketika kita taruh kata ruzan yang merupakan tamyiznya di sini, jelaslah kalimat yang belum jelas tersebut. Sehingga misalnya kalau kita baca ishtaraitu kilograman ruzan. Saya membeli 1 kilogram beras. Nah, di sini jelas yang dibeli 1 kilo itu beras, bukan daging atau bukan yang lainnya. Maka kata ruzan di sini adalah tamyiz yang fungsinya menjelaskan kata atau kalimat yang tidak jelas. Selanjutnya, al-mumayyaz, sesuatu yang ditamyiz itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama adalah malfuz, yang kedua adalah malhuz. Nah, mumayyaz malfuz ini biasanya adalah tamyiz yang katanya itu terdiri dari asmaul kail, yaitu nama-nama timbangan lah gitu ya, atau nama-nama ukuran berat gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya yang malfuz itu adalah asmaul wazni, nama-nama timbangan. Dan yang ketiga adalah asmaul masahah, yaitu segala sesuatu
yang menunjukkan jarak. Dan yang keempat adalah asmaul adad, sesuatu yang menunjukkan bilangan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah asmaul kail, yaitu nama timbangan atau nama berat ya. Misal contohnya di sini ishtaraitu litron ruzan. Nah, saya membeli 1 liter beras atau saya membeli 1 liter beras. Nah, kata litron ini termasuk dia asmaul kail. Jadi ada liter, ada kilogram yang menunjukkan timbangan berat ya. Itu disebut dengan asmaul kail. Kemudian yang kedua asmaul wazan, yang mumayyiz malfuz ini biasanya adalah nama-nama timbangan. Misal contohnya di sini ishtaraitu kilogram lahman. Saya membeli 1 kilogram daging. Nah, di sini kata lahman adalah tamyiznya. Di sini kita lihat dia mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian bisa juga terdiri dari asmaul masahah, yaitu kata yang menunjukkan jarak. Misalnya ishtaraitu mitran qumashan. Ishtaraitu mitran qumashan. Di sini artinya saya membeli 1 meter kain. Nah, kemudian selanjutnya adalah asmaul adad, itu nama-nama bilangan. Nah, yang menjadi tamyiz itu adalah bilangan dari 11 ya, dari 11 sampai 99. Misal contohnya di sini ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 kitab. Nah, kata kitaban di sini adalah tamyiz yang datang setelah bilangan. Kata isyrina ini kan bilangan ya, disebut dengan adat atau bilangan. Nah, bilangan dari 11 sampai dengan 99 itu biasanya diikuti oleh tamyiz yang berbentuk mufrad seperti kitaban ini. Selanjutnya adalah mumayyiz yang malhus. Kalau mumayyiz yang malhus ini bisa kita katakan itu adalah mumayyiz yang peralihan dari mubtada atau fa'il atau maf'ul yang kemudian dialihkan atau dirubah menjadi berbentuk tamyiz. Contohnya di sini ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Apanya? Malan, hartanya. Saya lebih banyak daripada kamu hartanya. Nah, ini adalah peralihan dari mubtada khobar. Karena asal dari kalimat ini adalah mali aktsaru min malika. Seperti itu, hartaku lebih banyak dari hartamu. Lalu kemudian dibuat dalam bentuk tamyiz sehingga kita mengatakan ana aktsaru minka malan. Nah, contoh berikutnya misalnya di sini adalah hasuna aliyun wajhan. Ali itu bagus, apanya? Wajahnya gitu ya. Nah, di sini adalah bentuk tamyiz yang peralihan dari kata wajhan ini ya. Kata wajhan ini adalah tamyiz yang awalnya atau asalnya itu adalah fa'il dari kata hasuna. Jadi kalau kita lihat asalnya itu adalah hasuna wajhu aliyin asalnya. Wajah Ali bagus gitu atau wajah Ali ganteng gitu. Lalu kemudian dibuat dia dalam bentuk tamyiz sehingga kita mengatakan hasuna aliyun wajhan. Ali itu bagus, apanya? Wajahnya. Nah, gitu. Ali itu tampan wajahnya. Kemudian selanjutnya huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dariku jasadan secara fisik gitu ya. Dia lebih kecil dariku secara fisik. Selanjutnya di sini contoh berikutnya toba Muhammadun nafsan. Toba bagus. Muhammadun si Muhammad nafsan jiwanya. Jadi jiwa si Muhammad itu bagus. Nah, contoh-contoh yang ini disebut dengan tamyiz malhus, yaitu peralihan bisa dari mubtada, bisa juga dari fa'il, bisa juga dari maf'ul. Nah, di sini kita lebih khusus sekarang membahas tentang adat ya, karena adat ini ada kaitannya dengan tamyiz tadi.
Nah, kita bahas di sini adalah hukmul ma'dud. Hukum-hukum kata yang menjadi pembilangnya. Ini kan ada bilangan, ada yang dihitung gitu ya. Misalnya di sini yang pertama dari angka 3 sampai angka 10. Ayyakuna jam'an majruron. Kata setelah adat itu, kata setelah adat atau setelah bilangan dari nomor 3 sampai 10 itu bentuknya itu harus jamak dan baris bawah atau majrur. Contohnya di sini adalah salah satu auladin. Jadi mulai dari angka 3 itu kata setelahnya itu dia bentuknya jamak kemudian baris bawah. Ini kata auladin ini adalah jamak taksir yang kemudian dia di sini majrur ya. Kemudian contoh berikutnya khamsatu rijalin. Nah, kata khamsatu ini artinya 5. Kata setelahnya itu harus berbentuk jamak dan majrur. Di sini rijalin itu adalah jamak taksir dari kata rojulun ya. Rojulun satu orang laki-laki, rojulani dua orang laki-laki, rijalin banyak laki-laki. Nah, dia ini bentuknya jamak dan di akhirnya ini dia majrur atau berharokat kasroh. Kemudian contoh berikutnya sab'atu ayyamin, 7 hari artinya. Nah, kata ayyamin ini adalah jamak dari kata yaum. Yaum 1 hari, yaumani 2 hari, ayyam beberapa hari. Nah, kita mengatakan sab'atu itu kan 7. Nah, itu adalah lebih dari 7 hari atau 1 minggu. Di sini bentuknya adalah jamak, kemudian kalau kita lihat akhirnya di sini dia majrur. Nah, singkatnya kalau dari angka 3 sampai angka 10 itu kata setelahnya itu berbentuk jamak dan majrur. Kemudian yang kedua dari angka 11 ya, sampai angka 99 itu ayyakuna mufradan mansuban. Haruslah kata setelah bilangan itu mufrad kemudian mansub. Nah, mansub ini adalah sebagai tamyiznya ya. Contohnya di sini khamsata asyara waladan. Kata waladan dia ini isim mufrad. Kemudian di sini dia mansub sebagai tamyiz. 15 anak artinya. Arba'ata asyara rajulan. 14 laki-laki. Di sini kata rajulan bentuknya mufrad dan mansub atau nasab. Tanda nasabnya di sini adalah fathatun zahhiratun fi akhirih. Kemudian isruna yauman, 20 hari. Kata yauman ini dia mufrad dan kalau kita lihat harokat terakhirnya dia mansub sebagai tamyiz ya dari isruna. Kemudian kalau dari angka 100 sampai 1000 itu ayyakuna mufradan majruron. Haruslah kata setelahnya itu mufrad dan majrur. Contohnya di sini mi'atu waladin, 100 anak. Nah, kata waladin di sini dia mufrad dan harokat terakhirnya di sini majrur. Contoh berikutnya alfu rojulin. Alfu artinya 1000, rojulin laki-laki, 1000 laki-laki. Nah, kata setelah kata alfu di sini dia mufrad, kemudian harokat terakhirnya juga majrur. Salasu mi'ati yaumin. Itu artinya 300 hari. Nah, kata yaumin di sini bentuknya mufrad dan kalau kita lihat harokat terakhirnya itu majrur. Jadi kesimpulannya angka dari 3 sampai 10 itu haruslah kata setelahnya itu berbentuk jamak dan majrur. Sedangkan dari angka 11 sampai angka 99 itu haruslah kata setelah bilangannya itu dia mufrad dan mansub sebagai tamyiznya. Kemudian dari angka 100 sampai angka ribuan maka kata setelahnya itu haruslah berbentuk mufrad dan kemudian majrur atau baris bawah. Ini adalah hukum daripada ma'dud. Semoga pembahasan kali ini dapat kita
pahami dengan baik. Kalau ada yang belum dipahami, kita bisa diskusikan melalui kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.